Di dalam kesaksiannya ini ada ya bahwa saksi sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian, namun belum dibuka. Coba Jadi bayang. sebetulnya polisi ini udah menemukan CCTV di Menemukan tempat kejadian, ya. handphone, tapi CCTV belum dibuka dan handphone jadi alat bukti itu tidak dibuka sama sekali. Ada apa? Bagi handphonenya Pina dan Eki korban Ada motif lah ya. Ya, ada mungkin ada orang yang tidak suka akan kelihatan di situ. Ya kan? Siapa yang menelpon? Siapa yang ngancam? Siapa yang suka? Iya. Siapa yang tidak suka? Nah, kalau handphonenya Pina Eki ini dibuka, Pasti ketahuan. ya, pasti ketahuan. Menurut Mardiana, ya, Pina menjelaskan saat itu yang menjemput itu namanya Mega. Kenapa ini penting? Karena Pina dijemput habis Isya, kemudian jam 9 setengah 10-nya kan kejadian, Iya. peristiwa. Berarti yang namanya Mega ini tahu persis. 3, 2, 1, close the hordek. Yes. Kembali lagi bersama saya Uya Kuya di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Dan kali ini kembali lagi kita bersama Mas Tony, pengacara. Tony Sarjana Hukum, pengacaranya Peggy Setiawan yang ditangkap. Sekarang jadi tersangka di Polda Jabar. Dan kemarin sudah ada pra-peradilan, tapi pihak kepolisian tidak datang sama sekali di Senin kemarin ya. Betul. Oke, kita lihat apakah Senin ini akan datang apa tidak. Ya kan ya, besok ini akan datang apa tidak. Dan Mas, Ya. saya melihat kemarin banyak perdebatan antara Mas Tony dengan beberapa pengacara-pengacara nasional juga gitu kan. Ya, dan ada dari soal identitas Peggy Setiawan yang katanya berganti Robi. Ya. Ya, kemarin ada pengacara Elsa Sharif yang Betul. ngomong soal itu. Sempat juga Mas bersitegang dengan Rasma Nasution. Betul. Iya kan? Iya, soal KTP juga. Iya kan? Identitas. Dan kita akan bahas besar. Cuman sekarang gini Mas, kemarin pra-peradilan polisi tidak datang. Ya. Sebetulnya gimana tanggapan Mas Tony? Ya. Jadi saya selaku kuasa hukum Peggy Setiawan, ya. Pertama yang di pikiran saya ketika penyidik Polda Jawa Barat selaku termohon pra-peradilan tidak datang, maka yang ada di pikiran kami semua tim penasihat hukum ini bahwa ini adalah cara atau strategi dari penyidik untuk mengulur-ulur waktu. Karena Dengan maksud, dengan tujuan, ya, supaya berkas yang pada tanggal 20 Juni dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat diterima dulu. diterima, dipelajari supaya dinyatakan P21. Karena kalau Atau P21 dinyatakan lengkap. Prapit dianggap gugur ya. Ya, karena kalau sudah dinyatakan lengkap, maka kemudian jaksa mengajukan ke persidangan, membawa ke persidangan. Nah, di persidangan, kemudian kalau pokok perkaranya itu disidangkan, maka nanti pra-peradilan pasti gugur. Walaupun tidak langsung gugur, karena diproses dulu persidangan prapitnya mengikuti tahap sampai selesai 7 hari, tetapi pasti putusannya gugur. Karena perkara pokoknya sudah disidangkan. Itu yang di pikiran kami semua. Pada saat penyidik Polda Jawa Barat itu tidak datang. Sengaja nggak datang berarti? Iya, itu pikiran kami, dugaan kami. Dugaan kami yang kedua, bisa saja Polda Jawa Barat, penyidik Polda Jawa Barat itu alat buktinya tidak cukup. Belum percaya diri untuk hadir. Karena gini, Bang Uya, kalau sudah hadir, maka dalam KUHAP itu, ya, itu harus diputus dalam jangka waktu 7 hari prapit itu. Dari prapit pertama. Dari sidang pertama. Jadi kalau sudah hadir, otomatis besok sidang lagi, nanti dikejar dengan alat buktinya, dikejar dengan saksi-saksinya, kan? Dan kami siap mendebat, siap mencecar nanti, siap mematahkan alat bukti yang diajukan oleh penyidik, pasti itu. Nah, makanya kami menduga yang kedua itu belum siap ini, penyidik ini, makanya nggak datang. Ternyata kemarin kejaksaan menolak mengembalikan berkas dengan alasan alat buktinya belum mencukupi. Ya. Itu kan terbukti. Kenapa jadi tersangka kemarin kalau itu alat dia. buktinya belum lengkap? Makanya dalam KUHAP ya, dan dalam putusan Mahkamah Konstitusi juga, bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu minimalnya ada 2 alat bukti. Minimal. Ya. Sementara berkas yang dilimpahkan, berkas Peggy Setiawan sebagai tersangka yang dilimpahkan oleh penyidik Polda Jawa Barat ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, ya, itu kan ada 2 alat bukti dan dijawab oleh kejaksaan. 2 alat bukti itu belum memenuhi unsur. Yang dimaksud belum memenuhi unsur adalah unsur pidana. Nah, unsur pidana dalam hal ini adalah pidana pembunuhan,
dan atau persetubuhan terhadap anak. Iya. Nah, dengan kekerasan itu. Nah, jadi unsur pidananya itu harus terpenuhi. Apa saja unsur pidana yang harus terpenuhi? Petunjuk apa yang menyatakan bahwa Peggy Setiawan ini melakukan pembunuhan? Itu, iya. Kalau ini pembunuhan berencana, kapan Peggy Setiawan merencanakan? Dengan siapa merencanakan? Ada tidak komunikasi dengan pelaku-pelaku lainnya yang sudah divonis? Anggaplah karena putusan pengadilan belum ada putusan yang sebaliknya atau PK, kita anggaplah itu inkrah dulu, kita percaya dulu ya. Anggap Peggy Setiawan ya, ada tidak komunikasi dengan pelaku-pelaku yang sudah divonis ya? Ada tidak komunikasinya? Bagaimana merencanakannya? Nah, kalau lebih lebar lagi ya, sebenarnya yang 8 juga harus dibongkar itu. Ada tidak sebenarnya mereka itu ya saling merencanakan 8 orang itu. Apalagi ada peran Dhani. Betul. Di fakta persidangan yang menyatakan bahwa Dhani adalah aktor otak pembunuhan tersebut. Betul. DPO. Tapi kemarin dihilangkan oleh polisi. Dihilangkan. Berarti otaknya nggak jadi dong. Iya, nggak jadi kalau otak perencananya putus ya. Betul. kan ya nggak ini ya. Iya. Pakai otak. Saya bukan sarjana hukum, saya sarjana ilmu politik aja masih logik kita berpikirnya kan. Makanya kami datang itu, Bang Uya itu ya. Ya mohon maaf itu lebih berpikirnya logisnya itu melebihi penyidik. Iya. Makanya kami datang. Terus Bang, abis selanjutnya, artinya kan ibaratnya dikembalikan dari jaksa penuntut umum atau jaksa peneliti Kejaksaan Tinggi Jawa Barat kepada penyidik. Cuma kemarin itu begini, Bang Uya, menurut Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Pak Cahya, pada tanggal 24 Juni kami sudah memberitahu penyidik Polda Jawa Barat yang isinya bahwa berkas itu belum lengkap. Nah, itu namanya P18 istilahnya. Nah, penyidik jaksa penuntut umum atau jaksa pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, itu sedang menyusun petunjuk. Jadi petunjuk itu nanti Bang Uya banyak poin-poin yang harus dilengkapi. Nanti diserahkan misalnya ada 50 item. Ini loh penyidik yang harus dilengkapi kan itu. Nah, nanti setelah petunjuk itu jadi dikembalikan sama berkas yang banyak itu, yang numpuk itu. Dilengkapi petunjuk, diserahkan lagi kepada penyidik agar melengkapi sesuai dengan petunjuk jaksa. Nah, itu namanya P19 nanti. Jadi sekarang ini P19 saja belum, masih P18. Nah, karena jaksa lagi menyusun petunjuk-petunjuk. Nah, seandainya nanti ya berkas dikembalikan kepada penyidik, dilengkapi dengan petunjuk, kami yakin tidak akan bisa melengkapi alat bukti. Artinya akan terus dikembalikan oleh kejaksaan. Ditolak terus. Kenapa? Ya karena ini dipaksakan. Peggy Setiawan ini ya, Peggy Setiawan klien kami, Peggy Setiawan orang kuli bangunan, Peggy Setiawan anaknya orang miskin ini bukanlah pelakunya. Bos, mana berani anak kuli bangunan anak pejabat, anak polisi di kampung itu, walaupun baru bribka saja itu anaknya polisi, secara status derajat sosial ya itu masih jauh rendah dibanding anaknya polisi. Nggak akan berani. Siapa kira-kira yang berani anaknya polisi? Tentu anaknya pejabat yang lebih tinggi. Iya, dan atau orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, karena kan dari fakta persidangannya kan ini dilakukan eksekusi di satu titik, dipindahkan ke jembatan. Tapi di tempat eksekusi itu sendiri tidak dilakukan scientific crime investigation, tidak ditemukan darah-darah apa kan. Betul. Utamanya kan harus di situ. Betul. Kenapa polisi tidak menemukan jejak darah di situ? Dan kalau memang dipindahkan dengan motor di sepanjang perjalanan dari titik eksekusi ke jembatan, masa tidak ada ditemukan setetes darah sedikit pun? Inilah yang saya maksud, Bang itu lebih pintar dari penyidik. Kan logikanya gitu kan? Logis ya, karena kalau kata Bapak Kapolri, kalau tidak dilengkapi, disertai dengan metode scientific crime investigation ya, alat bukti yang ilmiah itu, ya wajar kemudian akhirnya masyarakat menilai negatif. Kan gitu. Coba kalau dilengkapi. Bener nggak? Iya. Maka valid ya bahwa memang terjadi pembunuhan itu. Nah, yang lebih penting lagi, selain tadi harus ditemukan darah ya, itu yang lebih penting lagi di dalam putusan pengadilan ya. Nah, ini penting nih. Iya, baik putusan pengadilan Saka Tatal nomor 16 Pit
maupun putusan pengadilan ini ya nomor 4 Pit atas nama Hadi Saputra dan kawan-kawan, maupun putusan pengadilan Ripaldi dan Eko nomor 3 Pit ya, semuanya itu di dalam putusan ini ada barang bukti yang disita. Apa saja? Nah, ya. Jadi ini dalam putusan ini mengadili biasanya. Mengadili, ya. Mengadili. Menyatakan terdakwa Hadi Saputra dan kawan-kawan ya, 5 orang ini terbukti bersalah, kemudian menghukum seumur hidup, dan di sini ada nih menetapkan barang bukti berupa apa yang di sini 1 unit sepeda motor, yang paling penting yang saya lingkari ini yaitu handphone. Ada berapa handphone? Ada 6. 1 HP merek Samsung warna hitam, 2 HP merek Nokia warna abu-abu biru. Sudah Nokia ya dulu. 3 ya, HP-nya ada 6. 3 1 buah HP merek Samsung warna hitam. 4 ya, 1 buah HP merek Samsung warna putih. 5 1 buah HP merek Nokia warna hitam abu-abu. Dan 6 1 unit handphone merek Samsung Galaxy 5 model SM ya, warna putih. Artinya ada 6 unit handphone di barang bukti. Ada 6 unit handphone. Dibuka nggak? Tidak dibuka. Di dalam putusan pengadilan ini, barang bukti yang dikuasai penyidik ini sama sekali tidak diselidiki. Nggak, sama sekali nggak dibuka. Ada chat percakapan apa? Tidak dibuka. Ada callingan kemana? Itu dia padahal ya. 340 loh ini. Iya, yang namanya 34. Iya. Ini cerdas makanya. Yang namanya 340 ya. Pasti sebelumnya ya ada permasalahan. Ya. Lalu kemudian bagi handphonenya Pina dan Eki korban, ada motif lah ya. Ya, ada mungkin ada orang yang tidak suka akan kelihatan di situ. Ya kan? Siapa yang menelpon? Siapa yang ngancam? Siapa yang suka? Siapa yang tidak suka? Nah, kalau handphonenya Pina Eki ini dibuka, pasti ketahuan. Ya, pasti ketahuan. Apalagi cewek pasti sering cerita curhat ke temennya ya kan. Nah, jadi saya mau buktikan satu saja. Dari 6 ini, saya pernah telepon kakaknya Pina. Mbak, kalau handphonenya Pina itu merek apa? Samsung, Pak, katanya. Samsung apa? Samsung V, bahasa dia V. 5 ya kan. Warna putih. Ada. Ada di situ. Ada nih. 1 unit handphone merek Samsung Galaxy V itu 5 ya. Model SM G313HZ warna putih. Lalu saya tanya lagi, Mbak Marli, handphonenya Pina itu apa saja media sosialnya? Lengkap, Pak. Ada Facebook, ada Instagram, ada BBM. Kata Mbak Marli. Nah, Pina termasuk aktif. Bahkan saya pernah membaca statusnya Pina yang sudah di-screenshot oleh netizen, dikirim ke saya. Statusnya itu ya, itu semacam mengumpat terhadap seseorang namanya Egi. Egi, mohon maaf ya bahasa Indramayu, Egi Kirik kan gitu. Artinya Egi anjing gitu. Nah, dari situ kan sebenarnya ada permasalahan tuh. Kalau saja media sosial yang banyak itu punya Pina mencoba dibuka oleh penyidik ya, untuk mengetahui siapa Pina ini punya masalah dengan siapa, Pina ini disukai oleh siapa, Pina ini tidak disukai oleh siapa. Berbagai komunikasi dilihat dari inbox Facebook, dari DM BBM, dari SMS ya. Kemudian juga bisa memanggil ahli, percakapan itu bisa diambil sepanjang sesama provider ya. Itu bisa diambil ya. Itu kalau saja itu diungkap, maka akan menemukan lah pelaku yang sebenarnya. Benang merahnya. Iya, apalagi kepolisian. Ada petunjuk. Kepolisian harusnya berpikir itu bukan rumit, itu gampang. Gampang itu. Sekarang polisi mana yang ketika menemukan tindak kejahatan kemudian ada handphone tidak diselidiki dari HP? Polisi mana? Polisi hanya film polisi India. Cirebon. Film India. Tapi ini bukan di India kan? Bukan dalam film kan? Di India pun dalam film loh. Ini bukan. Jadi saya hanya polisi Cirebon. Nah, satu lagi sebelum nanti saya berpendapat mengenai tindakan penyidik itu. Ada saksi yang dari kepolisian ya. Dalam putusan ini namanya Bang Uya, namanya Gugun Gumilar. Bin
Warba. Iya. Gugun Gumilar dalam kesaksiannya ini bersama-sama dengan Pak Rudi membentuk tim bersama Pak Rudiana, kemudian mengamankan 8 pelaku atas informasi dari AF itu di depan SMP 11 Perjuangan. Lalu kesaksian yang paling penting adalah di dalam kesaksiannya ini ada ya bahwa saksi sudah mengecek CCTV. Ada CCTV sebetulnya? Iya, mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian, namun belum dibuka. Coba jadi bayangkan. sebetulnya polisi ini udah menemukan CCTV di tempat kejadian, handphone, tapi CCTV belum dibuka dan handphone jadi alat bukti itu tidak dibuka sama sekali. Ada apa? Padahal kalau pertikaian anak muda, remaja itu paling gampang gitu kan? Betul. Mereka tuh anak remaja tuh paling sering ngomong, paling sering cerita, ngechat. Gue ribut sama ini nih. Bener. Gue gak suka sama ini, tahu nggak gitu kan? Ya itu di kebenciannya aja, kejengkelannya jadi tulis dalam di status. Facebook, iya. Apalagi di inbox, iya. apalagi di messenger, chat, di BBM, DM, kan gitu. Nah, jadi di Instagram ya, di DM. Jadi saya melihatnya, Bang Uya, dengan alat bukti berupa handphone yang tidak mencoba dibuka. Atau sudah dibuka tapi tidak di... Ya, saya sudah ada yang buka, tapi kecewa ngeliat hasilnya. Ya ternyata nggak begitu nih gitu. Ya. Tapi udah terlanjur ditangkap mungkin ya gitu. Ya. Itu. Saya justru mencurigai itu. Jadi gini. Saya khawatir ya. Karena Pak Rudiana ini sudah mengamankan 8 pelaku, ya. Ada jarak waktu antara penangkapan, mengamankan 8 orang, ya jam 12 kan jam 10 Rudiana ini menghubungi AF, datangi AF. Kemudian AF mengatakan bahwa yang suka nongkrong-nongkrong, yang motor yang suka ribut-ribut semalam itu biasa nongkrong di depan SMP 11 Perjuangan. Lalu Pak Rudiana ini kan ngasih nomor HP. Kalau nongkrong lagi kabari kan. Nah itu dalam putusan ada saksiannya. Lalu jam 12 AF ini ngubungi Rudiana. Ada lagi nongkrong nih. Ya, kemudian datanglah, diamankanlah jam 12. Nah, kemudian dari BAP-nya Pak Rudiana yang saya miliki ya, itu jam 18.30 baru lapor reskrim. 31 Agustus ya? Iya, 31 Agustus. Ada waktu antara dari jam 12 sampai 18.30, ada waktu 6 jam setengah. Ya. 6 jam setengah ini pada saat laporan 18.30, nama-namanya sudah muncul 11 orang. Plus yang kabur-kabur ya. Plus yang kabur. Iya. Jadi akhirnya saya berpikir gini, ya bisa jadi dalam waktu 6 jam setengah itu digunakan untuk menginterogasi 8 orang itu sehingga muncul kan. Kalau nggak diinterogasi nggak mungkin, kalau nggak mungkin ngarang sendiri, Pak Rudiana nggak mungkin. Nggak mungkin kan gitu. Nah, jadi ketika ada foto-foto beredar, penganiayaan dan seterusnya ya. Untuk mengingatkan kita putar lagi nih ya. Iya. Ya bisa jadi juga kan, ya itu ada jarak waktu ya, kita tidak menuduh, tetapi pendapat saya, analisa saya ya masuk akal juga kan. Kenapa hasilnya muncullah 11 pelaku pada saat Pak Rudi bikin laporan dan di BAP sebagai orang yang pertama kali ya dimintai keterangan selaku bapaknya korban itu sudah muncul. Nah, berarti sudah terlanjur hubungannya dengan CCTV, hubungannya dengan handphone sudah terlanjur ya. Menangkap orang tersebut 8 orang plus 3 yang kabur. Iya, mengatakan 3 yang kabur, sudah terlanjur menahan ya, diserahkan oleh penyidik. Kronologisnya. Iya, kronologisnya sudah terlanjur diapain di sini kan. Nah, kemudian CCTV ini setelah dibuka ya, ternyata beda ya, bukan ini pelakunya, bukan ini pelakunya diduga nih ya. Iya, sehingga tidak dilampirkan dalam berkas perkara. Jadi itu yang menjadi pertanyaan, kenapa CCTV yang ditemukan oleh polisi ini alasannya di sini belum dibuka. Iya. Padahal ini penting. Ini apalagi ini adalah hukumannya seumur hidup. Iya, betul. Iya. Ini di lokasi kejadian. Iya. Nah, makanya gini, kalau kemudian ada pertanyaan dari penyidik, ya tapi kan belum tentu juga. Ya makanya supaya kami percaya dibuka. Sepakat banget ya. Terus dulu lah. Sepakat banget ini. Ini kita berdua harus jadi staf ahli Kapolri kali harusnya. Wah, boleh. Biar udah ganti yang muda-muda lah. Iya, biar kita ingatkan lah ya. Iya. Kita ini kan sebenarnya banyak di mengkritisi sosial ya, Iya. Kan bagus juga. Nanti
dan Bapak Kapolri itu Bapak Kapolri belum terlambat ini. Yeah. Kalau kemudian Bapak Kapolri setelah mendengar ini ya menonton ini, kemudian apa yang disampaikan, coba saja Bapak Kapolri baca berkas putusan pengadilan, ada ya kesaksian dari Gugun Gumilar ini bahwa CCTV-nya belum dibuka ya. Coba saja Bapak Kapolri dicek CCTV-nya, dipanggil itu Pak Rudiana, Gugum tadi Gugum Gumilar, kemudian penyidik-penyidik lain lah ya yang menangani. Coba Bapak Kapolri dibuka CCTV-nya. Dan juga 6 handphone alat bukti handphone tadi. Dan 6 handphone itu. Jadi gini, yang handphone Pina dan Eki kenapa harus dibuka? Karena untuk mendeteksi, untuk mengetahui siapa tahu kalau motif sana ini adalah motif jengkel, motif dendam, motif sakit hati, siapa tahu ada yang sakit hati sama Vina, ada komunikasi. Siapa tahu ada yang sakit hati sama Eki yang komunikasi kan gitu. Pertama itu. Kemudian bagaimana dengan 4 handphonenya? 4 handphone itu berarti milik pelaku. Nah, dibuka untuk mengetahui siapa tahu di antara mereka berempat nih ada saling merencanakan. Iya, 340 ya, pembunuhan kan. Siapa tahu ada saling merencanakan pemerahan. Nanti siapa dulu ya yang lu dulu, gua dulu misalnya kan. Ya kan bisa jadi kan. Benar. Kalau memang ya mau mencari pelaku yang sebenarnya sesuai dengan scientific crime investigation kan gitu. Nah, ini kan tidak dilakukan. Tidak ada satupun keterangan dari penyidik anggota kepolisian ya, baik perbalisan maupun penyidik yang berada di TKP, mengolah TKP, tidak ada ya keterangan bahwa hasil membuka alat komunikasi handphone ditemukan nggak ada. Kemudian tidak ada hasil dari CCTV, kemudian jelas bahwa ini pelakunya, tidak ada. Makanya ayolah Bapak Kapolri pada kesempatan penyidikan Peggy Setiawan ini, klien kami ini ya, klien saya ini, orang kuli bangunan ini, ayo dibuka biar kepercayaan publik meningkat kembali ya kepada Bapak Kapolri ya. Kepada Polri. Kenapa harus? Karena tidak ada pilihan lain, Bang Uya. Tidak ada polisi swasta. Polri cuma satu. Jadi peran kita ini, kami ini, ketika mengetahui sesuatu, ya itu boleh disampaikan untuk membenahi Polri karena kita cinta Polri. Kita kalau ada apa-apa berlindung sama anggota Polri. Kemana lagi kita berlindung? Betul. Kita percaya sama mereka lah. Oleh karenanya apa yang kita sampaikan ini adalah mengingatkan, memberikan kritik untuk membangun kepercayaan, untuk menambah Polri dipercaya lagi oleh masyarakat. Atas kasus ini kan komentarnya banyak banget tuh yang miring. Ya, yang negatif banget. Makanya ini salah satu jalan ya menurut kami ya. Buka itu CCTV-nya. Iya, kasus Sambo aja bisa selesai kok. Iya. Dan ini lebih mudah dari kasus Sambo. Dan kasus Sambo itu lebih ribet sebetulnya. Betul. Ini lebih mudah. Ya lebih mudah, orang kuli bangunan kok. Tapi jadi kelihatannya jadi lebih ribet gitu ya. Iya. Dan satu lagi. Kami ingatkan. Karena kami sudah meminta agar Bapak Kapolri membuka CCTV itu. Kalau nanti CCTV itu ternyata setelah dibuka sudah terhapus, atau CCTV itu tidak ada, siapa sementara yang tertuang dalam putusan pengadilan menjadi barang bukti, belum dibuka menjadi barang bukti, maka siapapun yang menghilangkan CCTV, siapapun yang menghapus CCTV, maka patut dikenakan pidana merintangi penyidikan, obstruction of justice. Dan yang lebih penting lagi, Bapak Kapolri pernah mengatakan, siapa yang keras mengkritik Polri, itu sahabat Polri. Saya sahabat, Pak. Sama, sahabat. Jadi jangan musuhin kami ini yang melakukan kritik ya. Karena ini kan kita cinta Polri. Iya. Tapi kalau orang yang justru membenci kita, memusuhi kita, justru jadi pertanyaan apakah itu adalah oknum-oknumnya. Iya kan? Betul. Bener nggak? Ya, Bang Uya. Saya ini banyak kegiatan di Indramayu. Orang boleh melihat saya sekeras ini, tapi untuk kebaikan. Tanya penyidik-penyidik di Polres Indramayu, ya teman-teman anggota polisi di Polres Indramayu, bagaimana saya? Baik saya sama mereka. Kita berpartner, kita bermitra, kita menjalin, kan itu. Nah, tetapi juga kalau memang ada sesuatu, ya yang mencederai rasa keadilan di masyarakat, maka saya tetap suarakan. Setuju. Bang Uya. Meskipun semuanya teman, kenal, rekanan. Makanya saya juga berpikir apakah nanti saya di DPR ini, saya duduk di Komisi 3 nih, membawahi kepolisian, Polri, KPK, Kejaksaan, Menkumham gitu kan. Karena saya melihat berapa belas tahun terakhir ini,
Komisi 3 ini lebih cenderung khususnya pada saat RDP, rapat dengar pendapat dengan Polri lebih jadi kayak rapat dengar pujian gitu ya. Iya ya. Tapi sementara sama Menko Polhukam bisa keras gitu kan. Iya. Keras itu kan kritik itu bukan berarti kita membenci kan. Kita kan justru ingin ada perbaikan. Betul. Ya kan? Coba deh perhatian di Komisi 3 deh sekarang deh. Kalau sama Menko Polhukam keras, sama kejaksaan bisa keras, tapi kalau sama kepolisian lebih banyak pujiannya gitu daripada kritikannya kalau di Komisi 3 sekarang. Lebih. Iya. Iya. Ada lagi, Iya. Bang Uya. Saya pernah menonton channelnya Bang Uya dengan Linda Kesurupan. Oh iya. Di situ Bang Uya mendapatkan informasi bahwa Pina ini disamper oleh dua perempuan. Yang satu gemuk, yang satu kurus. Iya, saya nonton. Iya. Bang Uya itu kan. Iya. Nah, ini menarik. Perlu dibahas. Sebelum kejadian ya di rumah tuh yang jemput dua perempuan. Iya. Saya pernah konfirmasi atas kontennya Bang Uya itu. Iya. Saya pernah konfirmasi ke kakaknya Pina, Mbak Marliana. Mbak, apakah benar Pina ini sebelum kejadian itu dijemput oleh perempuan? Oh iya benar, Pak. Jam berapa? Habis Isya. Sebelum kejadian, 27 Agustus 2016 sebelum kejadian, Pina ini keluarnya ini dijemput oleh perempuan. Iya. Menurut kakaknya Pina, menurut Marliana, ya, Pina menjelaskan saat itu yang menjemput itu namanya Mega. Iya. Benar ya? Iya. Namanya Mega. Tetapi satunya siapa namanya? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi nama Mega menjemput. Saya nanyakan nama Linda juga. Ada lo nggak di situ? Dibilang iya, katanya. Enggak ya katanya. Nah, kata dia. Kalau berdasarkan teori kriminologi, ya teori kriminologi. Nah, kan mengungkap suatu perbuatan pidana, tindak pidana itu, selain dari handphone tadi, selain dari CCTV tadi, maka ini bisa juga melalui dari orang yang menjemput Pina ini. Iya, itu harus ini jadi tahu. Kunci. Kemana habis itu kan? Ternyata di sini, ya. Ada apa? Tidak ada. Tidak ada dua wanita itu. Peristiwa bahwa Pina dijemput sebelum kejadian itu tidak ada. Kenapa ini penting? Karena Pina dijemput habis Isya. Kemudian jam 9:30-10-nya kan kejadian. Peristiwa. Berarti yang namanya Mega ini tahu persis. Iya. Saya melihat, saya menduganya ini ya. Tahu persis ini kejadiannya. Ini harus dicari. Nah, hanya saja supaya penyidik melakukan pemeriksaan atau penyelidikan atas informasi ini, maka si Pina ini, kakaknya Pina ini, Mbak Marliana ini harus menuangkan keterangannya dalam BAP. Nah, dilihat dari berkas perkara dan putusan pengadilan di sini, ya di atas nama 8 terpidana ini, ya pihak keluarga yang dimintai keterangan, ya kalau pihak Eki adalah Pak Rudiana, kalau pihak ininya siapa Pinanya, hanya Wasnadi Otong. Siapa bapaknya. Nah, di dalam keterangan Pak Wasnadi Otong ini bapaknya memang tidak pernah menyampaikan Pina dijemput. Nah, berarti ya wajar mungkin dia tidak tahu. Yang tahu adalah kakaknya. Berarti ya ini teknisnya, mekanismenya mungkin Mbak Marliana melalui pengacaranya Bang Hotman, ya. Ini tujuannya biar terungkap kan, melalui Bang Hotman agar ya mengusulkan kepada penyidik untuk dapat membuat terang peristiwa pidana ini, mengusulkan kepada penyidik agar Mbak Marliana ini diperiksa di BAP lagi. Di BAP, menambahkan keterangan dari pihak korban. Boleh, jangan ditolak karena Kapolri selalu silakan kasih masukan, silakan masukan. Kalau gitu Poldanya menolak, aduh berarti udah tahu Polda ini dikasih masukan yang kira-kira agak terang, nggak mau berarti kalau dia kalau mereka tidak mau memeriksa Mbak Marliana, menambahkan keterangan Mbak Marliana, betul nggak? Nah, jadi Bang Hotman, tim pengacara keluarga Pina itu harus menyampaikan, mengusulkan kepada penyidik untuk agar membuat terang, siapa tahu dari informasi Mbak Marliana ini di mana sebelum kejadian pada habis Isya itu dijemput oleh perempuan yang namanya Mega, nanti Mbak Marliana akan menjelaskan ciri-ciri Mega itu. Pasti tahu dia. Nah, kemudian dari situ dianalisa kan oleh penyidik siapa Mega ini, ciri-cirinya bagaimana. Kan gitu. Nah,
apakah memang Mega ini adalah anggota Monreker kah? Kan itu. Iya. Ataukah teman-teman dari orang-orang yang dicurigai kah? Iya. Ya, yang banyak bermunculan di media, misalnya anak pejabat, ataukah bagaimana? Saya yakin penyidik ini lebih pintar, Bang Uya. Betul. Iya. Nah, jadi ini juga lebih penting. Jadi selain tadi handphone, CCTV, ini yang kita ungkap di sini yang penting-penting semua ini. Benar, sebetulnya kepolisian kalau rajin ngelihat podcast-podcast, investigasi dari YouTube gitu kan. Ya memang tidak semua bisa tapi banyak kok hal-hal baru yang sebetulnya bisa dijadikan informasi baru atau petunjuk baru. Betul. Untuk bukan dijadikan langsung bukti deh, enggak. Bukan. Silakanlah petunjuk, selidiki aja gitu. Iya, dianalisa. Iya. Kan itu. Karena untuk menghukum orang itu harus hati-hati. Karena Bapak Kapolri, silakan masyarakat kawal dan berikan masukan. Ini saatnya melalui channelnya Uya Kuya ini dikasih masukan nih Bapak Kapolri. Mohon. Silakan ditindaklanjuti. Betul. Bapak Kapolri, informasi ini. Ya. Kalau kita bisa simpulkan 6 bukti alat handphone. Ya. CCTV yang belum dibuka, ya kan? Dan keterangan kakaknya Vina. Kalau Vina dijemput berapa jam sebelum kejadian sama 2 wanita. Sama 2 wanita. Satu gendut, satu kurus. Gitu iya, kan. Satu gemuk, satu kurus. Nah, ini menjadi informasi baru. Jangan malu gara-gara sudah menetapkan tersangka Peggy Setiawan. Gara-gara sudah inkrah putusannya 8 terpidana. Tetapi karena ini kasus sudah menjadi perhatian publik, jangan malu untuk membenahi. Dan juga ada informasi bahwa Pak Rudiana sempat di fakta persidangan bilang bahwa Eki beberapa waktu sebelum kejadian sempat berkonflik dengan seseorang. Itu juga mesti dicari tahu. Nah, iya kan? Iya, makanya mencari tahunya dari handphonenya Eki. Itu gampang gitu. Iya. Gitu-gitu aja nggak bisa. Gimana sih? Gajinya buat kita aja ya. Gaji penyidik anggota Polri ini. Iya, saya dari Indramayu ke sini juga nggak ada yang gaji. Di sini ngomong ke sana kemari juga nggak ada yang gaji. Coba Kadif Humas ngomong digaji itu. Kabid Humas ngomong digaji. Nah, Kadif Humas menarik sekali. Iya, silakan. Ngomongin soal Peggy Setiawan, kemarin Kadif Humas berapa kali memperlihatkan bahwa ada satu foto Peggy dengan 2 wanita memakai baju adat ya. Iya. Yang itu dibilang bahwa itu adalah satu bukti gitu ya. Yang menunjukkan bahwa Peggy Setiawan ini adalah pelakunya gitu kan. Peggy Setiawan yang ini gitu. Iya. Gimana tuh? Ya, saya tertawa. Iya. Saya juga ketawa sebetulnya. Saya pikir yang ditunggu-tunggu ya ini ambil. Saya pikir Peggy Setiawan lagi merapatkan dengan geng motor. Ada fotonya. Ya, Peggy Setiawan lagi sama Pina. Saya pikir ya. Peggy Setiawan lagi memegang samurai. Saya pikir itu. Ternyata yang ditunjukin itu foto Peggy Setiawan lagi kondangan. Ada Pagar Ayu dan Pagar Ayu itu setelah saya tanyakan kepada ibunya Peggy ya. Ternyata itu kejadian tahun 2013, Bang Uya. Bibinya yang bernama Ria, bibinya Peggy Setiawan, bernama Ibu Ria, itu menikah. Jadi Peggy Setiawan waktu itu umurnya 13 tahun. Ya, 2013. Ya, 2013 kejadian itu, bulan Oktober. Nah, foto itu ya, kalau samping kiri yang agak tua itu bibinya juga, namanya Melinda. Nah, kalau samping kanannya yang agak kecil itu sepupunya, namanya Fatmawati. Itu. Nah, kemudian foto itu ada di album 2016 pada saat kejadian, 3 hari setelah kejadian, polisi itu datang ke ibunya Peggy, rumahnya, dan mengambil sepeda motor 2. Nah, ini sampai sekarang belum dijawab nih. Sampai sekarang pertanyaan Bang Uya Kuya belum dijawab. Aduh, gimana sih? Itu motor kemana? Terutama motor satu yang dipinjam tuh motor apa tuh? Jupiter. Iya. Punya omnya Peggy yang katanya dipinjam buat nyetrep doang, tapi sampai sekarang belum balik. Betul. Mau dilaporin nggak Bang? Penggelapan atau apa? Pasti. Pasti nanti mau saya laporkan. Iya. Ya. Nah, tapi kalau ada itikat baik kemudian langsung mengembalikan ya sudah, berarti kan tidak ada masalah lain. Kita fokus masalah Peggy kan gitu. Tapi kalau tidak dikembalikan ya nanti bisa kami laporkan. Ada 2 kemungkinan pidana bisa, tapi mau laporkan ke Propam dulu. Ketemu, kalau ke Propam itu enak sebenarnya, internal cepat ya. Nah, kemudian seminggu kemudian ya, kalau tadi kan 3 hari kemudian ya ngambil motor. Seminggu kemudian setelah kejadian ya, ada anggota polisi bernama Pak Budi, itu masih satu desa di Kepongpongan, desa Kepongpongan, itu datang ke rumahnya ibunya Peggy. Menanyakan bahwa Peggy ada foto 3 foto Peggy. Nah, lalu dijawab oleh Ibu Kartini,
foto Peggy nggak ada, adanya di album saja kan itu. Oke. Ya, lalu dibuka tuh foto itu yang ada pagar ayunya itu, dibuka, dipoto, makanya ada lantai itu kan dipoto. Oke. Ya, dipoto, cepret sama si Pak Budi. Lalu setelah memfoto album itu, foto Peggy itu, kemudian menanyakan KTP Peggy. Ibu Kartini dijawab nggak ada. Lalu menanyakan kartu keluarga. Dikasih tuh Bang Uya, kartu keluarganya, fotokopinya ke Pak Budi. Jadi Pak Budi pulang dari rumahnya ibunya Peggy, membawa dokumentasi foto hajatan itu dengan kartu keluarga. Iya, dengan fotokopi kartu keluarga. Sudah, setelah itu tidak ada kabar berita lagi. Dan harusnya kalau DPO pada saat itu Peggy Setiawan itu adalah DPO, kan foto tadi bisa ditampilkan sebagai DPO. Itu dia. Makanya pas banget kalau Bang Uya ngomong nih. Iya, kan harus ditampilkan. DPO ada fotonya, ya itu tetap. Kenapa sampai sekarang baru kemarin Kadif Humas yang ngomong nih ada foto itu, foto ini kemana selama ini? Betul. Nah, jadi dalam peraturan Kabar Eskrim ada SOP mempublikasikan atau menetapkan DPO, daftar pencarian orang. Itu harus dicantumkan fotonya. Artinya gini, kalau polisi yakin bahwa Peggy Setiawan itu adalah pelakunya, kenapa pada tanggal 14 Mei 2024 ketika Polda Jawa Barat mengumumkan menetapkan DPO, kenapa tidak dicantumkan foto Peggy Setiawan? Dan polisi itu sudah mendapatkan kartu keluarga loh, di mana dalam kartu keluarga alamatnya itu jelas, Desa Kepongpongan Peggy Setiawan ini kan. Kenapa juga pada saat penetapan DPO 14 Mei 2024 alamat tidak dicantumkan juga alamatnya Peggy Setiawan Kepongpongan, alamatnya di Banjarwangun. Pertanyaannya, Andi, Dani, dan Peggy alias Peron, kenapa semuanya alamatnya Banjarwangun? Ya karena Pak Rudiana sendirilah yang sejak awal memunculkan nama DPO itu. Itu dari BAP loh. Jelas, selain 8 orang itu DPO-nya itu 3 orang, Andi, Dani, dan Peggy alias Peron. Alamatnya semua di Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Itu Pak Rudiana. Artinya kalau Pak Rudiana yakin saat itu ya orang yang 8 itu adalah benar, sehingga yang 3 DPO juga benar alamatnya Banjarwangun, ya berarti benar dong alamatnya Banjarwangun. Ya, jangan kemudian yang ditangkap adalah yang di Kepongpongan. Ya, yang klien saya jangan. Nah, sebaliknya, kalau kemudian 2 DPO itu dihilangkan, yang alamat Banjarwangun, Andi dan Dani, akibat ada kesalahan sebut yang menyebut siapa yang menyebut juga Rudiana dalam BAP, walaupun Rudiana hasil interogasi 8 pelaku. Nah, jadi biar imbang, biar adil, kalau 2 DPO tadi gara-gara salah sebut, ya gara-gara salah orang, berarti yang 8 juga jangan-jangan salah sebut, salah orang. Jangan-jangan salah tangkap semua. Yes, kan itu analoginya. Ya enggak, karena semuanya hasil Rudiana. Tapi pertanyaannya yang menggelitik saya, kalau mungkin memang ternyata misalnya gitu, ini mungkin kan bisa benar bisa tidak. Misalnya ternyata yang 8 itu juga salah tangkap. Iya. Pertanyaannya, Polri berani nggak mengakui itu? Ya, misalnya, tapi bisa juga benar kan gitu. Ya, gini. Karena ini sudah putusan pengadilan, sudah inkrah. Kan itu bolak-balik dikatakan polisi kan? Iya, nggak apa-apa, karena memang itu aturan. Saya pun kalau memang aturan, saya harus mengatakan aturan. Jadi itu. Karena ini sudah putusan pengadilan dan sudah inkrah, ya. Putusan pengadilan itu dianggap benar. Sepanjang tidak ada yang bisa membuktikan sebaliknya. Yang bisa membuktikan sebaliknya bahwa putusan pengadilan atas nama 8 terpidana itu salah, maka harus ada PK. Upaya peninjauan kembali, upaya hukum luar biasa namanya, peninjauan kembali. Nah, makanya ya banyak cara sebenarnya untuk melakukan PK. Kalau menurut saya ya, sebenarnya PK itu kan ada 2. Satu, ada kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum. Kedua, ada bukti baru atau novum. Nah, sebenarnya kalau saya pelajari berkas putusan pengadilan dari mulai dakwaan sampai putusan, ya, ini sebenarnya tidak pantas divonis bersalah. Ini dakwaan yang pembuktiannya terlalu sederhana. Pembunuhan berencana, tetapi dalam putusan pengadilan ini tidak dibuktikan kapan perencanaannya. Tidak saling berkesesuaian antara perencanaan memang tidak ada, ya nggak ada perencanaan antara Ripaldi dengan Jaya, dengan Sakatatal, dengan Eko Ramadhani, kan? Itu tidak ada, tidak diungkap. Loh, kalau tidak terungkap dalam persidangan, kenapa dikenakan pasal pembunuhan berencana? Nah, kemudian untuk persubuhannya, tidak diungkap juga bahwa
tes DNA ya, tidak ada tes DNA, tidak diungkap secara scientific evidence ya, bahwa sperma ini setelah dilakukan tes DNA ternyata identik dengan spermanya 7 orang itu, kecuali Sakatatal misalnya. Ini tidak diungkap. Nah, sehingga kaitannya dengan upaya hukum luar biasa ya, kalau yang PK-nya ini mampu menyusun redaksinya, narasinya secara tepat berdasarkan aturan-aturan, maka dengan alasan kehilapan, kekeliruan hakim saja ya dalam menafsirkan hukum, saya yakin ini bisa dikabulkan PK-nya. Bisa bebas. Iya, ya kalau dikabulkan pasti bebas. Iya. Ya itu. Pertama, kedua dengan novum. Nah, dengan novum ini kan sudah banyak muncul nih, Bang Uya. Muncullah kesaksian Liga Akbar. Di mana Liga Akbar memberikan kesaksian yang seolah-olah berada di TKP pada saat dikejar kemudian masuk gang. Ternyata itu menurut Liga Akbar itu diarahkan oleh Rudiana. Itu juga bisa dijadikan novum. Nah, bisa juga jadikan novum itu dari kesaksiannya saja maupun dilanjutkan di putusan pengadilan dulu. Misalnya Pak Rudiana dilaporkan, nanti terbukti dia mengatur semuanya, itu jadi novum kan. Nah, tetapi kalau ingin cepat ya tidak usah menunggu putusan Rudiana bersalah dulu ya. Jadikan saja, yang penting kan banyak saksinya kan. Nah, terus kemudian yang kedua, ada Okta, ada Pram, ada Teguh yang tidur di rumah Pak RT ya, yang menerangkan bahwa 5 terpidana itu ya, itu sedang tidur di rumah Pak RT sampai pagi sehingga tidak berada di lokasi, tidak ikut melakukan tindak pidana ya. Nah, itu bertentangan dengan kesaksian dia sebelumnya, tetapi mereka kan mengaku diarahkan sama kan itu. Nah, itu juga bisa jadi novum kan itu untuk mengajukan upaya peninjauan kembali. Nah, jadi baik dari kekhilafan hakim, kekeliruan hakim dalam menerapkan aturan maupun dari novum itu, ini bisa dijadikan PK. Sehingga kalau PK keputusannya dikabulkan, ya Polri harus taat dengan putusan PK. Dan harus memberikan ganti rugi sesuai dengan aturan. Harus memulihkan nama baik sesuai dengan aturan. Nah, tentu tidak ada Polri yang proaktif begitu PK bebas. Oh ya, saya kasih ganti rugi, nggak ada. Itu kecuali Bang Uya ya nyumbang. Tetapi kalau Polri kan karena anggarannya mungkin dari negara tidak bisa, harus dimohon dulu, harus digugat dulu. Kan itu, digugat atau dimohon dulu baik-baik, kemudian kalau tidak mau ya digugat untuk pemulihan nama baik dan ganti kerugian. Itu Bang Uya. Nah, sekarang satu lagi kan, Pradi juga bersama Bang Deddy Mulyadi kan melaporkan Pak RT Pasren, Abdul Pasren atas keterangan palsu katanya. Gimana tuh Bang? Sepakat. Harus dilaporkan. Ya. Di dalam pasal 242 KUHP tentang kesaksian palsu di bawah sumpah. Jadi kalau ada seseorang yang memberikan kesaksian yang pada intinya ya tidak mengatakan yang sebenarnya, namun berakibat orang itu dihukum. Iya. Bukan berakibat ringan loh. Iya, seumur hidup lagi. Iya, berakibat orang dihukum, maka ini memenuhi unsur pasal 242 KUHP dan itu bisa dilaporkan. Jadi pas. Tapi saya pernah dialog di salah satu TV waktu itu Pak Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim, mengatakan ketika Sakatatal ya muncul bahwa sebelum Pegi Setiawan ditangkap ia didatangi oleh anggota polisi yang mengaku dari Polres Cirebon Kota dan Polda Jawa Barat dengan menunjukkan foto 3 foto. Nah, belakangan kemudian yang ditangkap Pegi Setiawan fotonya beredar itu tidak sama dengan foto yang pernah ditunjukkan oleh polisi. Akibat keterangan itu, waktu saya dialog di satu stasiun TV, ada Pak Ito Sumardi mengatakan, hati-hati itu kesaksian palsu, bisa dimasukkan penjara. Lalu saya bilang, Pak Ito ini harus tahu pasal 242 itu kesaksian palsu yang berakibat orang dihukum. Kalau akibatnya membebaskan orang yang enggak ada aturannya, enggak ada pasalnya. Lagi pula Sakatatal juga untungnya apa sih? Kan dia udah bebas juga. Udah bebas. Masa dia mau mengorbankan dirinya dengan membuat keterangan palsu, dia bisa penjara lagi juga. Itu logis banget. Bener kan? Betul, logis banget. Untungnya buat Sakatatal apa gitu kan? Dia udah tinggal diam, dia paling harus wajib lapor doang kok, ya kan? Betul, itu. Jadi kami sepakat ya bahwa Pak RT Abdul Pasren itu dilaporkan dengan memberikan keterangan palsu di persidangan atas nama 8 terpidana itu. Dan memang sudah bisa dilaporkan karena memang sudah menghukum orang. Ya, putusannya sudah ada, kan itu. Keterangan dia itu dijadikan pertimbangan juga bahwa 5 terpidana itu tidak berada di
rumah Pak RT. Iya. Bayangkan kalau Pak RT itu mengatakan, oh iya yang mulia, iya Pak Hakim, 5 terpidana itu berada di rumah saya sampai pagi. Waduh, selamat gitu semua. Bener nggak? Terutama 5 terpidana. Iya. Karena memang dapat dibuktikan, ya, dapat membantah dakwaan jaksa, dapat dibuktikan bahwa 5 orang terpidana itu tidak berada di TKP. Aduh, ada di rumah Pak RT. Kalau Pak RT mengatakan yang sebenarnya. Kenapa saya katakan kalau Pak RT mengatakan yang sebenarnya? Lagi-lagi yang menyampaikan ini adalah orang-orang miskin, Pak. Ya, Pak Pram, Teguh, ya, Okta. Mereka apa sih kepentingannya? Nggak ada, bener nggak? Artinya saya jauh lebih percaya dengan orang-orang itu, gitu loh, ketimbang Pak RT dalam kesaksiannya ini. Jadi untuk karena diuji. Pak RT kan ada anaknya di situ ya kan. Nah, informasinya. Anaknya Pak RT juga ikut diamankan. Iya, kan ada kesaksian dari para orang tua tersangka. Mereka waktu di depan kantor polisi nggak boleh masuk, melihat Pak RT dengan anaknya sempat keluar digandeng Pak RT anaknya. Keluar dari kantor polisi dijemput, udah keluar akhirnya. Keluar. Iya. Nah, anaknya Pak RT juga, Kahfi dalam kesaksiannya hampir sama Pak RT. Artinya tidak mengatakan dengan apa ya yang disampaikan oleh Okta dan kawan-kawan, ya, bahwa mereka tidur di rumah Pak RT. Hampir sama kesaksiannya dengan Pak RT, bahwa tidak tahu. Coba. Kan aduh kasihan banget ya. Jadi gini, kita itu ya hidup ini kan tidak selamanya. Benar, pertanggungjawaban bukan hanya di dunia doang. Betul. Selagi kita dalam satu katanya dapat bermanfaat buat orang lain, lakukanlah agar bermanfaat. Iya, benar. Apalagi menyelamatkan kemerdekaan para terpidana itu. Lakukanlah, karena belum tahu juga umur kita besok nggak ada. Betul nggak? Tapi kita sudah berbuat baik ya kepada masyarakat dan bermanfaat buat orang lain. Itu, Bang Uya. Setuju. Ya, kita lihat saja nanti bagaimana hasil rapid besok. Apakah polisi datang? Kalau polisi datang, akhirnya sidang itu besok akan berlanjut selama 7 hari maksimal ya. Iya. Dari sidang pertama ya. Maraton tiap hari. Dan itu yang akan jadi menarik buat kita bahas terus. Dan kita pantau terus bersama. Ya, terima kasih. Yakin Sama-sama. Bang bakal memenangkan Prapit ini? Sangat yakin. Sangat yakin. Iya. Artinya kalau Prapit ini menang berarti Peggy Setiawan harus dibebaskan. Bebaskan. Dan pertanyaannya kalau emang ternyata Peggy dibebaskan, dia terbukti bukan Peggy yang dimaksud, artinya 7 orang yang masih di dalam itu bagaimana nasibnya? Betul. Dan itu bisa dijadikan novum juga. Iya. Karena rangkaian ceritanya yang digunakan oleh penyidik ini sama rangkaian cerita yang dalam putusan, kan itu. Sehingga kalau Peggy Setiawannya itu kemudian tidak terlibat, ya, bisa bebas, maka berdampak kepada 7 orang yang masih di dalam itu. 8 orang lah status hukumnya. Sakatatal walaupun bebas, status hukumnya kan perlu diperbaiki juga, perlu dipulihkan juga status hukumnya. Setuju. Dan kita akan lihat saja bagaimana masalah ini akan berakhir seperti apa. Kasih komentar guys. Ini obrolan sangat menarik sekali. Share link YouTube ini sebanyak-banyaknya biar kita bisa berpikir logik dan bisa menganalisis kasus ini bukan dari bukan dari cocok logi netizen aja, tapi dari logika hukum ya. Dan data-data. Fakta-fakta persidangan. Itu yang paling penting. Itu. Siap. Ya, jadi ini informasi berangkat dari fakta persidangan. Dan dari data-data ya seperti kakaknya Vina yang pernah menyampaikan, sehingga kalau informasi ini digunakan oleh polisi untuk memperbaiki kinerja, untuk memperbaiki, membuat terang penyidikan kasus Vina ini, biar terungkap pelaku yang sesungguhnya, ya, maka polisi harus menindaklanjuti ini. Nah, makanya bantuan netizen ketika disebarkan itu supaya cepat banyak, oh ini kasih masukan, konten ini memberikan informasi ini, konten ini menyebarkan terus. Insya Allah sampailah kepada Bapak Kapolri. Saya masih menaruh harapan besar kepada Bapak Kapolri. Beliau orang baik, orang jujur itu. Kami lihat di hari raut mukanya, ya, orang jujur. Jadi kami berharap ya Bang Uya, Bapak Kapolri menindaklanjuti ini. Saya akan share link ini ke Pak Kapolri juga. Alhamdulillah. Luar biasa Bang Uya. Terima kasih. Kasih komen. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah cinta pertama.